Mikroplastik. Pencemaran yang bersumber dari plastik merupakan salah satu permasalahan global yang saat ini sedang menjadi sorotan bagi para pemerhati lingkungan. University of Georgia di 192 negara yang memiliki garis pantai, termasuk Indonesia, menyebutkan bahwa sebesar 2, miliar metrik ton sampah dihasilkan oleh negara-negara tersebut dengan 270 juta metrik tonnya atau 10%-nya adalah plastik. Hal yang mengejutkan adalah Indonesia dinyatakan sebagai kontributor sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Setiap tahun, jutaan metrik ton plastik diproduksi untuk kemasan makanan, produk perawatan kecantikan, alat tangkap, dan aktivitas manusia lainnya yang berujung masuk ke laut baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Penyebab dari terdapatnya mikroplastik di laut dapat melalui beberapa cara, diantaranya fragmentasi plastik di laut, mikroplastik langsung sampai ke laut, mikroplastik yang secara tidak sengaja hilang dalam proses pengolahannya, dan hasil pengolahan limbah yang langsung dibuang ke laut, yang mana mikroplastik ini biasanya berbentuk fragmen, film, dan fiber. Mikroplastik lebih banyak ditemukan pada sedimen. Pantai dan habitatnya bersifat dinamis sehingga dapat terjadi erosi sedimen yang menyebabkan partikel plastik mengalami pertambahan densitas. Mikroplastik yang mengendap di sedimen dan terjadi secara terus-menerus akan menimbulkan akumulasi mikroplastik pada lapisan sedimen yang lebih dalam. Dampak bahaya yang ditimbulkan dari kandungan mikroplastik pada sedimen adalah terganggunya ekologi perairan, baik biotik maupun abiotik pada ekosistem. Mikroplastik diperkirakan dapat lebih menyerap kontaminan pada suatu lokasi yang terdapat konsentrasi pencemaran yang lebih tinggi dan waktu tinggal partikel yang lebih lama, serta penyimpanan potensial dalam sedimen. Mikroplastik memiliki kemampuan menyerap senyawa hidrofobik yang beracun dari lingkungan. Sifatnya yang karsinogenik dan dapat mengganggu sistem saluran kelenjar endokrin pada suatu biota. Mengkonsumsi mikroplastik dapat menyebabkan biota laut mengalami gangguan metabolisme, iritasi sistem pencernaan, hingga menyebabkan kematian. Selain itu, sifatnya yang persisten memungkinkan kandungan plastik yang berada lama di dalam tubuh biota laut pindah ke manusia melalui skema rantai makanan. Kajian yang dilakukan oleh Lembaga Ocean Conservancy menemukan bahwa 28% ikan di Indonesia mengandung plastik. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa mikroplastik juga berada di dalam tubuh organisme laut yang berbeda-beda, seperti zooplankton, kerang, dan berbagai jenis ikan lainnya. Di samping itu, plastik juga menyebabkan kematian pada terumbu karang. Menurut Pusat Penelitian Terumbu Karang Australia atau ARC, terumbu karang yang terpapar limbah plastik berpotensi 89% terkena penyakit dibandingkan 4% yang tidak terkena dampak limbah. Teori tersebut dibuktikan oleh sekelompok peneliti asal Indonesia, Amerika Serikat, Australia, dan Kanada yang mengamati kondisi 159 terumbu karang antara tahun 2011 hingga 2014. Hasilnya, paparan limbah plastik pada terumbu karang paling banyak muncul di Indonesia, yakni 26 bagian per 100 meter persegi. Lebih luas lagi, sampah plastik di laut pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi secara global pada bidang perikanan, perkapalan, pariwisata, dan bisnis asuransi hingga mencapai 1,2 miliar dolar Amerika. Hal ini tentunya berdampak besar bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan, yang mana sangat bergantung pada keberadaan laut dan hasil laut. Beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak dari mikroplastik ini antara lain penanganan sampah terestrial, pengelolaan sampah plastik di laut, dan pendekatan instan dan holistik. Penanganan sampah terestrial. Indonesia harus benar-benar merealisasikan penanganan masalah plastik ini secara nyata. Perlu diketahui bahwa faktor pemicu tingginya pencemaran plastik di Indonesia, menurut penelitian yang dilakukan oleh University of Georgia, faktor pemicu tingginya pencemaran plastik di laut Indonesia adalah 83% berasal dari mismanaged plastic waste daratan.
Dengan berbagai kebijakan dan program yang dicanangkan secara nasional seperti target 100% pelayanan 2020 dan Indonesia bebas sampah. Dengan berbagai kebijakan dan program yang dicanangkan secara nasional seperti target 100% pelayanan 2020 dan Indonesia bebas sampah 2020 tampaknya jauh panggang dari api. Lalu, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga hadir dengan target baru yaitu 30% pengurangan sampah melalui kegiatan 3R dan 70% sampah tertangani atau manage waste dengan pelayanan berbasis landfilling pada tahun 2025 juga belum berhasil. Menurut data Kementerian PUPR, hanya 10% dari total investasi fasilitas persampahan yang beroperasi sesuai harapan. Terlebih, kondisi penanganan sampah di kita hampir semua daerah dalam keadaan tidak terpilah atau tercampur, sehingga semakin mengurangi potensi recycling rate, dan hal tersebut harus dijadikan evaluasi untuk perbaikan sistem penanganan sampah plastik bagi pemerintah. Dan ada pengelolaan sampah plastik di laut tahun 2017 hingga 2025. Secara spesifik, dalam rangka menangani sampah plastik di laut, pemerintah telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional atau RAN Pengelolaan Sampah Plastik di Laut 2017 hingga 2025. Dokumen tersebut diharapkan menjadi arahan strategis dalam akselerasi penanggulangan sampah plastik di laut untuk periode 9 tahun. Secara garis besar, program strategis yang dijalankan yang menyasar pemerintah daerah, pemerintah pusat, internasional, industri, akademisi, dan NGO. Namun, di sisi lain, RAN memiliki kelemahan yaitu sebagian besar program masih bersifat voluntary atau sukarela dan bukan mandatory atau kewajiban, sehingga sulit memastikan bahwa RAN ini akan diikuti oleh para pihak, terutama para pelaku usaha. Mekanisme reward and punishment atau insentif dan disinsentif dapat diterapkan untuk mengatasi hal ini. Solusi yang terakhir yaitu berupa pendekatan instan dan pendekatan holistik. Waste to energy dan extend producer responsibility dinilai sama-sama mampu mengurangi sampah plastik dalam jumlah yang besar. Namun, ada baiknya kita memandang kedua program ini dalam perspektif yang saling melengkapi. Waste to energy adalah infrastruktur, jadi dapat dibangun dan langsung digunakan, sedangkan extend producer responsibility adalah sistem, sehingga membutuhkan proses dan waktu untuk menjalankannya. Kedua program ini haruslah dapat dilaksanakan secara bersamaan. Pada fase awal saat sistem extend producer responsibility belum berjalan, waste to energy dapat difungsikan untuk mengurangi sampah terlebih dahulu. Dan untuk mengurangi dampak buruk dari pencemaran perairan dari mikroplastik ini, sebagai manusia yang sudah sepatutnya peduli terhadap lingkungan, kita perlu memiliki kesadaran bahwa segala bentuk pencemaran itu tidak baik. Sekian, salam dari kelompok 5.